جمال الوجود بذكر الإله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها السادة الكرام الأعزاء والفضلاء، أيها الحبائب والعلماء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، أكرم الله لهم وأكرمهم. Hadirin wal hadirat, talibin wa talibat, rahimakumullah. Awalan fi hadha as-sabab hayya bina nashkuru ila Allah azza wa jalla alladhi qad a'tana bi ni'matil Islam wal iman wa bi ni'matil zahir wal batin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil bashar sayyidil anbiya'i wal mursalin, huwa sahibul karamah sahibud darajatir rafi'ah Sayyiduna wa habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, talibin wa talibat, rahimakumullah. Di pagi yang cerah ini, yang disinari oleh sinarnya sang mentari yang begitu indah, laksana mutiara yang berkilauan, yang memancarkan cahaya bagi kita, nur yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nur ilmu, nurun ala nurin yahdillahu, cahaya di atas cahaya yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nur bagi kita adalah ilmu. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan nur ilmu tidak akan diberikan terhadap orang-orang yang bermaksiat. Dengan secara kesimpulan, orang yang mencari ilmu sejauh mungkin tidak melakukan perkara kemaksiatan, karena dengan maksiat yang namanya ilmu tidak akan mendekat. Dengan maksiat ilmu akan minggat. Dengan maksiat ilmu tidak akan melekat. Dengan maksiat ilmu akan lari cepat. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang mencari ilmu, tulab wa talibat, santri, putra atau putri, maka seharusnya tidak melakukan maksiat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ilmu adalah penolong bagi kita. Lebih-lebih nanti di alam akhirat, ilmu akan mendatangkan doa kepada kita. Ilmu mengantarkan kita menjadi orang yang bahagia. Ilmu mendoakan kita ahli-ahli penduduk langit dan yang berada di bumi ini, mendoakan terhadap kita yang mempunyai ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan, yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wa ma fil ardh, akan memohonkan ampunan, beristighfar terhadap orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu. Semua yang ada di langit, malaikat, matahari, bintang-bintang yang bertaburan, semuanya mendoakan orang yang alim, memohonkan ampunan orang yang alim. Wa ma fil ard, dan sesuatu yang ada di bumi ini juga memohonkan ampunan terhadap orang yang alim. Beristighfar terhadap orang yang alim. Sesuatu yang ada di bumi, yang ada di lautan, ikan-ikan yang begitu banyak, semuanya memohonkan ampunan terhadap orang yang mempunyai ilmu. Oleh karena itu, alangkah bahagianya orang yang mempunyai ilmu. Namun ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama atau ilmu yang dapat menunjang berdirinya, tegaknya, kokohnya agama. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Oleh karena itu, kita mencari guru yang harus betul-betul mempunyai ilmu agama. Kita mencari guru yang betul-betul menguasai atau bisa tentang ilmu agama. Sumber-sumber ilmu agama dari Al-Quran dan hadis. Namun kita tidak bisa langsung menterjemah, kita tidak bisa langsung memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tentunya kita harus memahami kitab-kitab klasik yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Ilmu-ilmu agama yang diambil dari Al-Quran dan hadis, kita jangan hanya mengambil dari Al-Quran begitu saja tanpa memahami apa itu makna yang sebenarnya, tanpa kita menguasai yang namanya kitab-kitabnya para alim ulama. Jangan kita mengambil saya langsung ke Al-Quran dan hadis, tidak mau terhadap kitab-kitab yang lain, tidak mau terhadap kitab-kitab kuning, tidak mau terhadap kitab-kitabnya para ulama salafun saleh, hanya langsung mengambil dari Al-Quran. Kalau langsung dari Al-Quran, maka tentu tidak akan bisa. Contohnya seperti sholat, di dalam Al-Quran tidak diajarkan tentang cara-caranya sholat. Bagaimana doa-doanya di dalam sholat? Tentunya kita membutuhkan hadis Nabi. Di dalam hadis, tentunya kita memerlukan ilmu hadis, memerlukan ilmu-ilmu agama dari kitab-kitab yang dikarang, dirangkum oleh ulama salafun salih. Oleh karena itu, kita jangan sombong langsung berkata saya hanya mengambil, saya hanya ikut Al-Quran dan ikut hadis, tidak mau terhadap kitab-kitabnya para ulama salafun salih. Hadirin wal hadirat
talibin wa talibat rahimakumullah. Oleh karena itu kita mencari guru yang bisa mengarahkan terhadap ilmu-ilmunya para ulama, ilmu-ilmunya guru-guru kita yang terdahulu, dari Nabi, dari Sayyidina Ali, dari sahabat-sahabat yang lain, dari tabi'in, tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'in, para ulama-ulama di Indonesia, wali-walinya Allah yang dikenal dengan wali songo terhadap Indonesia ini, kemudian turun kepada para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para guru-guru kita yang telah membidangi terhadap ilmu agama. Kita patuh terhadap ulama, kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh ulama, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh ulama, karena kita kalau ikut ulama nanti di hari kiamat akan diberi syafaat oleh guru kita. Kalau kita mengikuti guru, kalau kita mengikuti ulama, nanti di hari kiamat akan dibawa oleh guru kita, akan dibawa oleh ulama kita, akan dibantu kita oleh ulama. Karena sebagaimana hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun, nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat 3 golongan. Siapa mereka? Yang pertama al-anbiya, para nabi, terutama baginda Rasul. Nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat di mana manusia sudah bingung, di situ tidak ada harganya, tidak ada manfaatnya. Apa itu yang namanya harta? Yang kaya di dunia, di akhirat, di hari kiamat, dunia tidak ada artinya. Yauma yashfa'u malun, tidak ada artinya itu harta, wala banun, dan anak yang tidak dimondokkan, anak yang tidak belajar ilmu agama nanti tidak ada faidahnya, justru akan membawa kita dan menarik kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, kita mempunyai anak atau kita menjadi anak harus belajar ilmu agama agar kita bisa membantu terhadap kedua orang tua kita. Yang pertama adalah para nabi, yang kedua al-ulama'u, yang akan memberikan syafaat adalah para ulama, guru-guru kita yang akan memberikan syafaat nanti di alam akhirat. Guru kita akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Oleh karena itu kita jangan lepas dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, dari ulama salafun salih, ulama yang betul-betul membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan jauh dari perintah para ulama. Jangan membangkang dengan apa yang diperintah oleh para guru-guru kita. Kalau kita membangkang dari para ulama, kita tidak mau terhadap anjuran guru-guru kita, maka dikatakan oleh para ulama, ya khafu mata bi ghairi imanin. Orang yang membangkang terhadap para ulama, orang yang membangkang terhadap para guru-gurunya, dikhawatirkan matinya tidak membawa iman, dikhawatirkan mati dengan tanpa membaca syahadat, dikhawatirkan matinya tidak membawa Islam. Itu yang sangat dikhawatirkan. Hadirin wal hadirat, talibin wa talibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata ulama disebutkan, kita menuntut ilmu, kita belajar ilmu. Ada satu ulama berdoa, ya Allah, tutuplah
berikan hijab untuk aib para guruku. Jangan sampai kasih tahu diriku terhadap kesalahan-kesalahan guruku. Karena orang kalau sudah mengatakan gurunya salah, orang mengatakan bahkan tahu sendiri, melihat sendiri gurunya salah, mengatakan oh kiai saya itu salah, oh guru saya itu tidak benar, maka itu akibat ketidakmanfaatan terhadap ilmunya. Ilmunya tidak akan bermanfaat. Oleh karena itu kita mencari ilmu agama sebaiknya terlebih dahulu dilihat, diseleksi kemana kita akan belajar, kemana kita akan menuntut ilmu, kepada siapa saya akan berguru tentang ilmu agama. Hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Karena guru nanti juga bisa dimintai pertolongan di alam akhirat, di hari kiamat nanti. Dan guru akan memberikan syafaat terhadap kita nanti di hari kiamat. Yang nomor 3 yang akan memberikan syafaat adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kalau kita mempunyai keluarga mati syahid, apalagi syahid berperang melawan orang-orang kafir harbi, namun itu pada waktu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah jauh daripada syuhada, mati di medan perang sudah jauh. Maka kita harus mencari ulama. Kita mengikuti para ulama. Kita mendekati ilmu-ilmunya ulama. Kita mendekati fatwa-fatwanya ulama agar kita nanti diberi syafaat oleh ulama. Sehingga kita nanti berkumpul dengan guru-guru kita, berkumpul dengan baginda Rasul di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, talibin wal talibat, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Yang terpenting bagi santri harus mempunyai sifat tawadhu, harus mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, tawadhu, sopan. Jaga diri kita, jaga sifat sopan kita, jaga akhlakul karimah kita. Maka dari itu para santri, kalau nanti pulang liburan hari raya Idul Adha, jangan lupa pertama kali disuani adalah gurunya, guru yang mengajarmu di kampungmu atau di tetanggamu, di daerahmu. Suan, sungkem terhadap gurunya yang berada di daerahnya. Suan dengan sopan, tawadhu, karena kalian tidak bisa mondok. Kalian tidak akan sampai ke pondok ini tanpa bimbingan dari para gurumu. Kalian tidak akan bisa baca kitab kuning. Kalian tidak akan bisa mengembangkan ilmu agama tanpa pertama kali didikan oleh gurumu yang berada di kampungmu, yang berada di tetanggamu. Guru tulangmu adalah guru yang mengajari kamu tentang huruf-huruf, terutama huruf Al-Quran. Hadirin wal hadirat, talibin wa talibat, mungkin demikian saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.